Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masih dengan kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Kita sampai pada ucapan beliau, kata Al-Imam Al-Barbahari, wa la tadhkur ahadan min ummahatil mu'minina radhiyallahu anhunna illa bi khairin. Dan janganlah engkau menyebutkan tentang seorang pun dari ummahatul mukminin yang Allah telah meridai mereka melainkan dengan kebaikan. yakni tidak boleh engkau berbicara tentang hal-hal yang buruk terkait dengan ummahatul mukminin. Ya ikhwan wa akhwat, yang dimaksudkan dengan ummahatul mukminin adalah para istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala menamakan mereka. Allah menamakan istri-istri Nabi itu dengan ummahatul mukminin. Seperti di dalam firman Allah Azza wa Jalla surat Al-Ahzab, Allah berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Nabi itu lebih utama, lebih diutamakan oleh orang-orang mukmin melebihi diri-diri mereka sendiri. Dan istri-istri Nabi itu adalah ummahatuhum, ibu-ibu mereka. Maka Allah menamakan istri-istri Nabi itu dengan ummahatul mukminin. Ikhwan, bicara tentang kehormatan ummahatul mukminin, itu masuk di dalamnya pembicaraan secara umum tentang kehormatan para sahabat dan sahabiyat. Namun di dalam bab-bab khusus itu ahlul bait lebih dikhususkan lagi dalam pembahasannya daripada pembahasan para sahabat secara umum. Nah, kemudian dari ahlul bait itu lebih dikhususkan lagi, ada pembahasan yang lebih tersendiri, yaitu pembahasan tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian ya ikhwan? Karena telah dimaklumi secara bersama bahwa ada di antara
umat ini orang-orang yang mengikuti penyimpangan-penyimpangan, tenggelam di dalam berbagai macam penyimpangan, itu mereka mendiskreditkan para ummahatul mukminin. Bahkan mereka memeranginya dengan peperangan yang dahsyat. Sebagaimana Syiah Rafidah mereka mengkafirkan para sahabat, dan juga tidak luput dari mereka mengkafirkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau antum lihat di negeri Yaman itu, dulu kelompok Syiah Rafidah itu setiap 10 Muharram itu mereka gali kolam, mereka lemparkan ke dalam kolam itu anjing perempuan, lalu mereka buat acara melempar anjing itu sampai mati, kayak rajam gitu, sambil melaknat Aisyah radhiyallahu taala anha, waliyadzubillah. Ya, karena mereka menganggap bahwa Aisyah itu semasa hidupnya melakukan perbuatan yang nista dan belum dirajam oleh Rasulullah, berkaitan dengan cerita ifki. Ya. Nah, ini terus berlangsung. Nah, maka Islam memberikan proporsi yang luar biasa dalam memperhatikan kehormatan ummahatul mukminin. Karena tidaklah ada kehancuran yang lebih membawa kepada kebinasaan pada umat ini melebihi yang paling pertama menghancurkan kehormatan Rasulullah melalui rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hancurkan dulu rumah tangga Rasulullah, yaitu berkaitan dengan istri-istri beliau, sehingga orang itu sudah tidak percaya dengan keluarga Rasul, kemudian mempunyai pemikiran-pemikiran yang miring terhadap keluarga Rasul, maka kemudian berlanjut, akhirnya agama ini tidak ada sumber lagi yang bisa dipercaya untuk mengambil kebenaran dari mereka. Lawong istri-istri Rasulullah yang paling dekat dengan beliau saja ya terjatuh dalam demikian, apalagi sahabat-sahabat yang lain. Maka agama ini tidak murni lagi, agama ini sudah rusak, agama ini tidak ada lagi pembawa-pembawanya yang bisa dipercaya, yang kita bisa pegang untuk mengambil ilmu dari mereka. Begitu maksudnya. Paham maksudnya, ikhwan? Nah, itulah cara mereka dalam merusak agama. Maka sejumlah nas datang untuk membela para pejuang, para pemelihara agama, para penghafal agama, para periwayat agama, yaitu mulai dari kalangan para sahabat, kemudian Bani Hashim, kemudian istri-istri Rasulullah, kemudian kepada para ulama dan seterusnya. Agama datang untuk menjaga kehormatan mereka. Lebih dari itu maksudnya adalah untuk menjaga sumber-sumber pengambilan ilmu. Untuk menjaga apa? Sumber-sumber pengambilan ilmu. Sebab kalau sumber pengambilan ilmu itu rusak, maka otomatis ilmu itu akan rusak. Kalau ada air itu sudah dimasuki racun, maka air itu tidak lagi akan berfungsi. Nah, begitu pula umat ini kita tahu ya. Kita tahu bahwa agama yang mulia ini sampai ke kita itu melalui rijal-rijal, melalui para pembawa-pembawanya. Siapa yang membawanya? Di antara mereka sahabat-sahabat Nabi, di antara mereka istri-istri Nabi, kemudian di antara mereka para ulama. Mereka itulah yang menyampaikan agama ini kepada kita. Kalau seandainya kehormatan mereka ini dirusak, seandainya framing buruk terjadi kepada mereka, di seputar mereka, sehingga kita sudah mempunyai pandangan yang buruk terhadap mereka, otomatis
secara tidak langsung agama ini akan rusak karena kita tidak mau lagi mengambil agama dari mereka. Paham maksudnya, ikhwan? Nah, jadi keterangan-keterangan agama yang datang untuk membela kehormatan sahabat, membela kehormatan istri-istri Nabi, membela kehormatan para ulama, itu hakikatnya adalah membela sumber agama, bukan pribadi mereka. Bukan apa ya kawan? Pribadi mereka, tetapi membela sumber agama. Nah, kita lihat ya, fitnah-fitnah yang terjadi di antara yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam terhadap para sahabat dan sahabiat itu banyak sekali. Apalagi terhadap keluarga Nabi. Yang paling berat di antara keluarga Nabi yang paling mendapatkan serangan itu siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa Aisyah mendapatkan fitnah yang begitu besar? Kenapa bukan istri-istri Nabi yang lain juga? Bukankah istri Nabi yang lain itu banyak sekali? Misalnya Hafsah, Zainab, Saudah, Khadijah, ya, Ummu Salamah, Juwairiyah, ya, dan seterusnya radhiyallahu anhunna. Kenapa sasaran tembak itu, sasaran pendiskreditan itu diarahkan benar-benar kepada Aisyah radhiyallahu taala anha? Jawabannya sederhana saja. Karena Aisyah itu termasuk di antara deretan para sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Apa hubungannya? Ya hubungannya, kalau orang yang paling banyak meriwayatkan hadis itu dirusak kehormatan dia, otomatis sejumlah riwayat dari dia akan batal dengan sendirinya. Iya. Nah, kalau sejumlah riwayat dari dia batal, otomatis sumber-sumber hukum di dalam Islam sekian banyak akan hilang. Nah, kalau sumber hukum sekian banyak akan hilang, maka mudah sekali untuk memasukkan distorsi ke dalam agama. Sebab itu Syiah untuk melakukan pengkaburan terhadap agama, itu yang mereka serang pertama adalah para sahabat Nabi. Setelah para sahabat Nabi, istri Nabi. Kenapa? Supaya sumber-sumber pembawa ilmu ini rusak. Iya. Ketika pembawa ilmu rusak, orang sudah tidak percaya, orang sudah tidak mau, maka otomatis sejumlah hadis, ribuan hadis yang diriwayatkan oleh mereka akan ditolak. Maka dari itu, kalau kita lihat secara garis besar, kita boleh pakai grafik untuk menghitung di antara para sahabat termasuk keluarga Nabi, istri-istri Nabi yang paling banyak dihujat. Kalau kita mau pakai grafik itu, nanti kita lihat itu ternyata sahabat-sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Seperti Abu Hurairah. Kenapa Abu Hurairah dihujat begitu banyak? Kenapa mereka enggak hujat Mu'adz bin Jabal misalnya? Juga kan sahabat. Iya. Kenapa enggak hujat Hudzaifah ibnul Yaman misalnya? Ya. Kenapa tidak menghujat habis-habisan Abdurrahman bin Auf atau Salman Al-Farisi misalnya, atau Bilal bin Rabah misalnya? Tapi yang paling dihujat, digugat adalah Abu Hurairah. Sampai dikatakan pengangguran, hadis-hadisnya enggak boleh diterima, ya. Karena beliau itu enggak ada kerja, dan seterusnya. Lari ke bawah dari sahabat. Kenapa Abu Hurairah? Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis. Ini hakikatnya mereka itu ingin menggugat sumber hukum Islam. Hakikatnya ingin menggugat sumber hukum Islam. Lari ke sana, mereka lagi menggugat siapa di antara mereka? Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq kan pengganti Nabi. Kalau pengganti Nabi saja dihujat, ya sudah, yang lain selesai. Kemudian Umar, sampai-sampai orang Rafidhah mengatakan Umar, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar itu dua berhala. Ya. Waliyadzubillah. Mereka memuji-muji orang yang membunuh Umar ibnul Khattab, dan mereka berdoa supaya mereka dikumpulkan dengan orang yang membunuh Umar bin Khattab. Ya, kita aminkan aja. Ya.
Nah, ya siapa dia? Abu Lu'lu' al-Majusi. Abu Lu'lu' al-Majusi ketika datang ke kota Madinah itu melakukan kamuflase sedemikian rupa sampai dia sholat di belakang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada waktu subuh, bawa pisau. Begitu Amirul Mukminin sedang sholat, baca surat Al-Fatihah, langsung dia tikam. Begitu dia tikam, apa kata Umar bin Khattab? Akalaniyal kalb, anjing telah memakanku. Ya, heboh sholat ketika itu. Para sahabat panik, kaget. Kaget ini Abu Lu'lu al-Majusi laknatullah alaih, itu ketika dia kabur dari saf salat itu siapa yang menghalangi dia? Dia tikam semua. Jadi ada berapa orang sahabat yang terkena tikaman begitu, sampai dia dijala oleh seorang sahabat dengan sarung yang dia pakai, dilemparkan kepadanya. Itu sarung itu masuk, ya sudah dia terjungkir, sudah ditangkaplah dia. Ya. Tapi berapa banyak sahabat di masjid itu yang sudah jatuh korban. Nah, ini juga hikmah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita bahwa orang-orang yang berada di belakang imam itu bukan tidak boleh orang sembarangan. Iya, orang-orang yang punya akal, orang-orang yang punya ilmu. Dan kita tambahkan lagi, karena masjid-masjid kita ini adalah masjid-masjid kampung, adalah masjid yang ditegakkan padanya sholat rawatib, masjid yang punya pengurus, maka yang menjadi imam, menjadi orang-orang yang berdiri belakang imam itu orang-orang yang ma'ruf di jamaah masjid itu. Ya, bila perlu DKM-nya di belakang itu semua. Tidak boleh kasih anak-anak kecil, tidak boleh ada orang yang siapapun yang kita nggak kenal baru datang dari mana, nggak boleh ada, dan seterusnya. Karena ini merupakan bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya punya kisah ya, kalau bicara tentang ini, di Ambon saya pernah menyaksikan beberapa kejadian. Ada orang yang nggak dikenal, rapi pakaiannya, masuk sholat di belakang imam. Begitu kita sujud, lama imam bangun. Ada yang angkat muka lihat, ternyata orang yang di belakang imam lagi gelitik kakinya imam. Jadi imam maju, dia lagi gelitik, maju gelitik. Ternyata orang gila. Ya, ternyata orang gila. Akhirnya sholatnya jadi bubar. Nah, itu satu. Saya ada pengalaman kedua. Suatu ketika kita pernah sholat di Masjid Al-Fatah, Masjid Raya Ambon. Itu tiba-tiba heboh. Hebohnya apa? Orang yang berada di belakang imam mukul imam. Ternyata stres. Ya, gitu. Dan saya pernah menyaksikan sendiri di Jayapura ketika itu. Saya sholat Jumat. Datang orang di belakang imam. Kita sedang sholat, dianya sholat sambil pokoknya macam-macam di belakang imam. Dan saya pas di belakang dia waktu itu. Saya konsentrasinya tidak, karena saya memperhatikan ini orang. Jangan sampai dia melakukan gerakan-gerakan tak terduga, dia serang imam. Akhirnya saya sudah tidak khusyuk waktu itu. Saya tetap perhatikan ini orang apa yang dia mau lakukan. Begitu selesai sholat, saya langsung angkat bawa keluar. Ya, karena memang ini permasalahan ya. Nah, maka dari itu Nabi mengatakan orang yang di belakang imam itu orang yang dewasa, orang yang punya ilmu, orang yang tidak boleh sembarang. Walaupun jamaah yang kita kenal, tapi kalau belum ini tidak boleh. Ya, maka jangan kasih anak-anak kecil di belakang imam ya, deretan itu. Bila perlu DKM, semuanya di belakang imam. Ya, nah. Kemudian ikhwan fiddin azanillahu wa ikum, begitu terus mereka hujat selanjutnya adalah Aisyah. Kenapa? Aisyah paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, dan seterusnya. Maka dari itu Al-Imam Al-Barbahari dan para imam ahlul hadis itu mereka menyebutkan di dalam bab-bab akidah bahwa diharamkan berbicara tentang kehormatan sahabat secara umum, lebih khusus lagi berbicara tentang kehormatan ummahatul mukminin. Nah, ini kemudian prinsip ini dipegang oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Sampai apa?
sampai sikap Ali bin Abi Thalib itu diprotes oleh Khawarij. Kenapa diprotes? Khawarij mengatakan kalau terjadi peperangan, kenapa Anda tidak menawan ya tawanan-tawanan perang? Sementara waktu itu Ali bin Abi Thalib berhadapan dengan siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Apakah kalian akan menahan ibu-ibu kaum mukminin? Ya. Nah, ya. Maka sekali lagi ini bab tentang kehormatan para sahabiat, para sahabat dan juga ummahatul mukminin adalah bagian dari akidah, bagian dari akidah. Kemudian selanjutnya berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah, wa idza ra'aita ar-rajula yata'ahadul fara'idha fi jama'atin ma'as sultan wa ghairihi fa'alam annahu sahibu sunnatin insyaallah ta'ala. Wa idza ra'aita ar-rajula yatahawanu bil fara'idhi fi jama'atin wa in kana ma'as sultan fa'alam annahu sahibu hawa. Apabila engkau melihat seseorang meremehkan melakukan sholat wajib secara berjamaah di belakang imam wa ghairihi, atau di belakang selain imam, selain penguasa maksudnya, di belakang penguasa atau selain di belakang penguasa, maka ketahuilah annahu sahibu bukan yata'ahadu, itu maknanya adalah hafadha yuhafidhu, memelihara. Idza ra'aita ar-rajula yata'ahadul fara'idha fi jama'atin ma'as sultan wa ghairihi, apabila engkau melihat seseorang memelihara salat wajib secara berjamaah bersama penguasa, wa ghairihi, atau selain penguasa, imam yang bukan penguasa, fa'alam annahu sahibu sunnatin insyaallah ta'ala, maka ketahuilah sesungguhnya dia itu adalah ahlu sunnah insyaallah. Wa idza ra'aita ar-rajula yatahawanu bil fara'idhi fi jama'atin wa in kana ma'a sultan, dan apabila engkau melihat seseorang dia meremehkan salat berjamaah ya bersama penguasa, fa'lam annahu sahibu hawa, ketahuilah bahwa dia itu adalah pengikut hawa nafsu. Taib, ikhwan, bab salat berjamaah bersama penguasa itu para ulama memasukkannya ke dalam bab akidah. Ke dalam bab apa? Bab akidah. Sehingga kalau kita melihat keterangan-keterangan para ulama dalam masalah-masalah akidah, kita akan mendapati sekian banyak ucapan yang mirip. Seperti Al-Imam Al-Muzani, muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, di dalam kitab beliau Syarhus Sunnah Al-Muzani, itu beliau berkata, walan natruku hudura salatil jumu'ah wa salatiha ma'a birri hadhil ummah wa fajiriha lazimun makana minal bid'ati bariyan fa in ibtada'a dhalalan fala salata khalfahu wal jihada ma'a kulli imamin adlin aw jairin wal hajj. Kata Imam Al-Muzani, dan kita ahlu sunnati wal jamaah memandang tidak boleh meninggalkan keharusan menghadiri sholat Jumat, tetap wajib melakukan sholat tersebut bersama dengan penguasa, pemimpin dari umat ini, baik pemimpin itu birri hadhil ummah wa fajiriha, dia itu pemimpin yang baik ataupun pemimpin yang fajir, selama dia tidak melakukan kebid'ahan. Kebid'ahan di sini kebid'ahan yang mengeluarkan dia dari Islam, ya.
selama dia tidak melakukan kebid'ahan yang mengeluarkan dia dari Islam. Fa in ibtada'a dhalalan, jika dia melakukan kebid'ahan yang mengeluarkan dia dari Islam, fala salata khalfahu, tidak boleh salat di belakang dia. Ya. Jadi intinya Al-Imam Al-Muzani juga sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari, yaitu kewajiban sholat berjamaah di belakang penguasa, baik penguasa itu adalah penguasa yang baik atau penguasa yang jahat, penguasa yang fajir, selama penguasa itu tidak melakukan hal-hal yang membatalkan keislamannya. Nah, ternyata ya ikhwan, ucapan yang sama juga disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni di dalam Aqidah Salaf wa Ashabul Hadis. Beliau berkata, wa yarawnal musara'ata ila ada'i salawatil maktubah wa iqamataha fi awailil awqat afdal min ta'khiriha ila awakhiril awqat ihrazan lil ujuril hamilati biha wal mathubat. Kata Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, para ahli hadis berpandangan bahwa al-musara'ata ila ada'i salawatil maktubah wa iqamataha fi awailil awqat afdal min ta'khiriha ila awakhiril awqat. Keharusan bersegera menunaikan salat wajib 5 waktu dan menegakkannya di awal waktu lebih utama daripada menegakkannya di akhir waktu. Jadi ternyata perkara salat secara berjamaah itu masuk dalam bahasan akidah. Masuk dalam bahasan apa ya ikhwan? Masalah akidah. Ini yang pertama. Yang kedua, salat di belakang imam juga masuk dalam bahasan akidah. Jadi ada 2 bahasan. Bahasan yang pertama adalah salat berjamaah, bahasan yang kedua adalah salat berjamaah di belakang imam. Jadi salat berjamaah itu walaupun di belakang imam, tidak di belakang imam. Karena awal-awal Islam yang menjadi imam itu adalah para penguasa. Yang menjadi imam itu para penguasa. Jadi gubernur di suatu tempat dia jadi imam, dia jadi khatib. Ya, bupati di suatu tempat dia jadi imam, dia jadi khatib. Ya, presiden di suatu tempat dia jadi imam, dia jadi khatib. Itu awal-awal Islam. Kemudian zaman ini berubah, maka para pemimpin itu tidak menjadi imam, tidak menjadi khatib, bahkan kadang-kadang mereka juga baca Quran belum bagus, ya. Tapi karena jadi pemimpin, ya sudah, jadi ada perwakilan-perwakilan yang ditugaskan oleh pemerintah secara langsung maupun yang tidak ditugaskan oleh pemerintah. Kalau sistem berjalan dengan baik, biasanya pemerintah memberikan tugas kepada imam-imam di masjid-masjid. Di masjid ini imamnya siapa, imamnya siapa, itu diangkat oleh pemerintah. Diangkat oleh pemerintah. Tapi kalau seandainya itu tidak terjadi, maka semua imam sah sholat di belakang dia. Dan tegaknya sholat berjamaah bersama imam itu adalah merupakan suatu kewajiban. Para ulama memasukkan pembahasan ini dalam masalah akidah. Bahkan mereka mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat berjamaah bersama imam atau selain imam itu adalah ciri ahlul bid'ah. Ciri ahlul bid'ah. Dan bahkan lebih ngeri lagi, Rasulullah mengatakan sebagai tanda-tanda munafik. Sebagai apa? Tanda-tanda munafik. Telah datang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita bahwasanya afqalu salati alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajri. Seberat-beratnya salat bagi orang munafik itu salat isya dan salat subuh secara berjamaah. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Kalau mereka tahu keutamaan yang ada padanya, niscaya mereka akan datang walaupun dengan merangkak. Rasulullah melakapkan ciri kemunafikan kepada mereka apa tidak? Kepada mereka. Jadi ikhwan, orang itu dicela kalau dia meninggalkan suatu kewajiban terus menerus. Kewajiban menuntut ilmu, banyak alasannya. Nanti saya di akhir ini ingin berikan satu nasihat. Dan memang sudah kayaknya sudah akhir. Iya.
Taib. Ala kulli hal ya ikhwanna fiddin azani Allah wa iyyakum, kita katakan di sini bahwa meninggalkan salat berjamaah bersama imam itu merupakan ciri ahli bid'ah. Apakah imam itu penguasa atau bukan penguasa? Mafhum ya? Para ulama memasukkan bahasan ini dalam bahasan akidah. Iya. Taib. Jadi jangan meremehkan. Jangan meremehkan kecuali dengan udzur yang syar'i. Taib. Ikhwanna fiddin azani Allah wa iyyakum. Kita cukupkan pembahasan kita sampai di sini. Sebelum ana tutup, ada nasihat yang ingin ana sampaikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu adalah musuh bagi kalian. Maka hati-hatilah dari mereka, waspadalah dari mereka. Terdapat di dalam riwayat Imam Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah penafsiran dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma terhadap ayat ini, yaitu ayat ini kata Ibnu Abbas bercerita tentang para sahabat dulu, orang-orang penduduk Makkah, para lelaki dari penduduk Makkah. Itu mereka berkeinginan untuk berhijrah bersama Rasulullah. Tapi anak-anak mereka dan istri-istri mereka tidak merestui. Akhirnya mereka tidak berhijrah. Di kemudian hari mereka berhijrah. Setelah mereka berhijrah, mereka sampai di kota Madinah. Mereka dapati para sahabat yang duluan berhijrah itu sudah jadi orang-orang alim. Sudah jadi orang-orang faqih. Sudah jadi orang-orang yang bertakwa. Akhirnya mereka marah, mereka kesal. Lalu mereka ingin memberikan hukuman kepada istri dan anak-anak mereka yang dulunya mencegah mereka itu. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu adalah musuh bagi kalian, maka waspadalah mereka. Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa di antara manusia ada orang-orang yang terhalang dari sejumlah kebaikan dan kebajikan. Kenapa mereka terhalang? Karena tuntutan istri dan anak-anak mereka. Terkadang kasih sayangnya, keinginannya, kebaikannya kepada anak dan istrinya, menuruti keinginan anak dan istri, menghalangi dia dari berbagai macam kebaikan dan kebajikan, seperti jihad, sholat berjamaah, menuntut ilmu, dan seterusnya. Nah, ini musibah. Kadang-kadang saya itu merasa kasihan, ada ikhwan kita, kalau ditanya, kenapa enggak ngaji? Saya lagi momong anak, Ustaz. Momong anak apa momong istri? Ya sekalian momong anak sama momong istri. Kadang-kadang anak mau nanya, bro, istrimu belum selesai, belum sampai masa disapi. Maka ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, fahdharuhum, hati-hatilah dari mereka. Jangan sampai istri dan anak itu menyebabkan antum terhalang dari mendapatkan sejumlah kebaikan dan kebajikan. Fahdharuhum, Allah mengatakan aduwwul lakum, mereka itu adalah musuh bagi kalian. Apabila keberadaan mereka di sisi kalian tidak mampu untuk mengantar kalian kepada ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Nah, inilah nasihat yang ana sampaikan pada pagi hari ini. Nah, ana banyak dikasih ceramah sama Pak Ilyas kemarin waktu saya di mobil beliau. Beliau ceramah saya, Ustaz nasihat setiap pagi itu bagus. Ya sudah, nasihat orang tua kita ikut, ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.